Nah, kemudian terlepas dari itu termasuk guru madrasah. Ini guru madrasah ini tahun 2021 ini mengalami kekurangan 51.756 orang. Nah, kalau kemudian tahun 56.756 orang, lalu kemudian selain kekurangan jumlah ini, maka seharusnya di Kementerian Agama punya satu prioritas dalam konteks ini. Kemudian selain bahwa kekurangan 56.756 juga peningkatan kualitas. Dari yang ada itu 699.000 guru, itu hanya 48.086 guru yang kemudian atau setara 6,80% yang mereka masih belum memenuhi kualifikasi. Jadi ada 48.000 guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau D4. Dan kemudian 441.000 kemudian 30.000 atau setara dengan 63,05% ini yang belum bersertifikasi. Saya kira ini juga perlu ada program-program untuk meningkatkan kualitas mereka agar kita juga sangat senang kemudian kita mendapatkan atau madrasah ini kemudian memiliki kualitas yang baik dan jauh lebih baik. Dan kalau kemudian madrasah-madrasah kita itu diberikan fasilitas baik, pasti kualitasnya jauh lebih baik. Satu contoh misalnya, di tahun 2021 kemarin saya mendapatkan laporan dari Kanwil. Jadi kalau minat ya masyarakat untuk memasukkan sekolah umum dengan madrasah, itu ternyata lebih tinggi memasukkan putra-putrinya ke sekolah madrasah ketimbang umum. Ini juga harus ditangkap dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan guru madrasah yang belum tersertifikasi, apa terobosan Kementerian Agama? Tahun lalu kami melonsing Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati di Cirebon. Ini fungsinya sebagaimana di rapat terdahulu, saya lupa kapan rapatnya itu kami sampaikan, ini untuk lebih banyak untuk mengafirmasi guru-guru madrasah agar mereka memiliki kesempatan untuk sekolah itu belajar kembali dan mendapatkan gelar sarjana, karena kita tahu sertifikasi salah satu syarat utamanya itu harus sarjana. Sementara berharap guru madrasah bisa mengejar gelar sarjana, mohon maaf, ada banyak keterbatasan. Pertama, keterbatasan keuangan tentu saja. Guru madrasah ini tidak, apalagi yang swasta ya, ini tidak memiliki standar pengupahan yang jelas, bahkan ada yang 300.000 sebulan, 150.000 sebulan, dan seterusnya. Maka kalau harus menyisakan biaya untuk kuliah ya berat. Oleh karena itu kita afirmasi dengan mendirikan UISI yang beasiswa ya, kita berikan beasiswa sepenuhnya. Kemarin 200 mahasiswa, insya Allah tahun ini 2.000 ya, target kita bisa mengakomodir guru-guru madrasah. Nah, bahwa kemudian kita memang terkesan lambat dalam mengirimkan data untuk beberapa hal terkait dengan P3K misalnya, kita akan terus benahi, dan kita harus akui bahwa soal data ini kami masih agak tertinggal, soal data termasuk data pesantren dan data yang tadi disampaikan oleh Bu Esti juga. Kami di tahun lalu sudah berusaha sebenarnya melakukan digitalisasi terhadap data-data yang kami miliki sehingga accessible, semua bisa mengakses dengan mudah, tetapi lagi-lagi memang kita ini terbentur dalam banyak hal. Bapak Ibu sekalian tentu memahami bahwa Kementerian Agama ini sebelumnya memang kementerian offline. Kementerian yang datanya itu ya serba offline. Nah, merubah kebiasaan menjadi online sepenuhnya tentu bukan hal yang mudah. Kami memerlukan proses dan target kami tahun ini kita bisa online kan semua data ini dan semua bisa membaca. Dan tentu lagi-lagi bersupport pimpinan dan anggota menjadi kunci dari target yang akan kita capai ini.